Om Swastiastu, salam awas. Selamat datang di podcast Tobat, topik Bawaslu Tabanan bersama saya Prabu Pursutama. Pada topik kesempatan kali ini, kita kehadiran seorang narasumber dari anggota sekaligus Koordinat Pengawasan Hubungan Antar Lembaga dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Tabanan, Bapak Iketut Narte. Apa kabar Pak Tut? Kabar baik, Mas. Nah, pada topik kali ini kita akan membahas tentang pengawasan data pemilih berkelanjutan. Pak Kodir, data pemilih dari pemilu ke pemilu serta pemilihan terus menjadi permasalahan sepertinya dan sampai menjadi objek sengketa di Mahkamah Konstitusi pada Pilkada tahun 2020. Seberapa pentingkah data pemilih ini hingga menjadi objek sengketa? Om Swastiastu, terima kasih Mas. Sahabat Bawaslu dimanapun berada, semoga pada hari ini senantiasa sehat dan selalu dalam lindungan Sang Hyang Widi Wasa Tuhan Yang Maha Esa. Terkait dengan data pemilih, hal yang sangat penting dari tahapan pemilu atau pemilihan. Karena data pemilih ini adalah kumpulan dari identitas pemilih yang dapat menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan dan hitungan suara. Setidaknya ada 3 kualitas data pemilih: mutakhir, akurat, dan komprehensif. Nah, artinya data pemilih ini yang mutakhir itu menggambarkan kondisi kekinian, Mas. Artinya terus menerus ada pembaruan karena data pemilih ini dinamis. Terus data pemilih yang akurat. Data pemilih menggambarkan kebenaran dan data pemilih tersebut. Sejauh mana validasi kondisi real kekinian yang ada di masyarakat. Dan yang komprehensif, artinya menggambarkan data pemilih memuat seluruh warga negara Indonesia yang dapat menggunakan hak pilih pada hari pemungutan dan hitungan suara. Itu, Mas. Terkait tadi ada 3 kualitas, kan salah satunya adalah pemutakhiran. Ya. Apakah pemutakhiran data pemilih khususnya yang berkelanjutan, kita bicara berkelanjutan, apakah hal tersebut menjadi konsen yang berlebih atau menjadi penting lah? Ya, ini kan amanat undang-undang. Tapi melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan sesuai dengan amanat Undang-Undang 7 tahun 2017 di pasal 20 huruf L, KPU Kabupaten Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih yang sesuai dengan jumlah penduduk di wilayah masing-masing. Terus selanjutnya ada berdasarkan surat edaran KPU RI nomor 366 tahun 2021. Nah, itulah amanat kenapa teman-teman KPU Kabupaten Kota melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Terkait dengan KPU, kan tadi kita sudah bahas sedikit tentang kinerja KPU dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah, apa sih strategi Bawaslu Tabanan dalam mengawasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini, Pak Kodir? Ya, strategi Bawaslu Tabanan, kita juga bekerja sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 di pasal 104 huruf E bahwa Bawaslu Kabupaten Kota berkewajiban mengawasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Oke. Nah, strategi selanjutnya, kami Bawaslu Tabanan melakukan koordinasi dengan teman-teman KPU agar melakukan pemutakhiran ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan kedua, kami juga melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan Disdukcapil dan stakeholder yang terkait dengan pemutakhiran data pemilih, termasuk juga Dinas Pendidikan. Ada stakeholder berarti Disdukcapil, bisa jadi TNI Polri juga. Iya. Karena Dinas Pendidikan itu kan untuk sekolah-sekolah untuk pemilih pemula. Nah, terkait dengan dari Polres, Dandim, artinya anggota TNI Polri itu ada termasuk juga mereka pemilih baru.
Karena setelah mereka pensiun, berapa dari TNI Polri yang ada di Kabupaten Tabanan yang punya KTP Tabanan, ya, itu kita juga minta data-data dari Polres dan Dandim. Oke, sudah terlihat beberapa banyak strategi pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu. Apakah ada problematika dalam melakukan pengawasan terkait dengan pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini, Pak Kodif? Kalau kami lihat problematika pengawasan PDB ini terkait dengan regulasi, Mas. Pada pasal 201 Undang-Undang 7 tahun 2017 di butir 8 menyebutkan bahwa pemerintah memberikan data kependudukan di konsolidasi setiap 6 bulan kepada KPU. Nah, sedangkan KPU pada pasal 204 menyebutkan melakukan pemutahiran data pemilih berdasarkan data pemilih tetap pemilu sebelumnya dan melakukan paling lama 3 bulan sekali. Ini kan ada tidak sinkronisasinya data yang diberikan di Dukcapil dan apa yang dilakukan teman-teman KPU. Nah, dengan demikian upaya kerjasama dari instansi baik KPU, Dukcapil, stakeholder dan Bawaslu ini perlu kerjasama karena ada terkait dengan tidak sinkronnya regulasi itu. Dan permasalahan juga, ini kan teman-teman KPU melakukan pemutahiran data, harus juga meyakinkan kepada Dukcapil apakah termasuk yang terkait dengan data pemilih yang TMS, yang tidak memenuhi syarat yang sudah meninggal. Ini kan terkait dengan akte kematian. Apakah dari masyarakat karena pengalaman dulu sebelumnya banyak masyarakat tidak membuat akte kematian. Akhirnya padahal pemilih itu sudah tidak memenuhi syarat tetap masuk dalam DP4. Oke, tadi kita sudah bicara terkait strategi pengawasan. Problematika juga kita sudah bicara tadi. Tidak mungkin tidak ada hasil yang didapatkan oleh banyaknya tahapan-tahapan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Tabanan. Nah, berapa banyak data hasil pengawasan yang telah dilakukan Bawaslu Kabupaten Tabanan khususnya saat pemutakhiran data pemilih berkelanjutan? Ya, saya mau izin Mas, karena ini bicara masalah data, saya ambil catatan dulu, jangan sampai nanti. Siap. Ya, kami salah lah. Nah, dalam pengawasan kemarin yang kami lakukan melibatkan sekretariat, karena kan sekarang bukan non tahapan, tidak ada panitia ad hoc. Karena kami melibatkan teman-teman sekretariat melakukan uji petik sampling yang dilakukan di data yang diberikan oleh teman-teman KPU. Nah, di bulan April ini pemilih yang tidak memenuhi syarat ya kita sampling 3 dan pemilih baru itu ada 18 pemilih. Nah, di bulan Mei pemilih yang tidak memenuhi syarat ada 40. Akhirnya total yang sudah kita verifikasi faktual itu 61 pemilih. Nah, inilah yang saya sampaikan tadi, khususnya pemilih yang TMS. Ini kan sudah tidak memenuhi syarat, yang sudah meninggal atau yang kawin keluar. Ini harus dipastikan juga oleh teman-teman KPU dengan koordinasi dengan Dukcapil. Jangan sampai nanti data di KPU itu sudah TMS, tapi data di Dukcapil secara admin masih tercatat. Ini persoalan dari pemilu ke pemilu. Nah, itu data-data yang sudah kami lakukan. Ya, mungkin data global itu yang data terakhir di bulan Juli, jumlah data pemilih sementara keseluruhan itu 365 197 orang. Itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan data pemilih berkelanjutan yang dilakukan oleh teman-teman di KPU Tabanan. Oke, berarti Dukcapil juga memeran peran penting ya selain KPU dan juga kita sebagai lembaga pengawas dalam mengawasi pemutahiran data pemilih ini. Ya, Dukcapil ini kan sebagai hulu data pemilih.
artinya data kependudukan yang dimutakhirkan menjadi pintu awal proses data pemilih. Karena nanti DP4 itu diberikan oleh Disduk Capil. Nah, kalau DP4-nya sudah bagus, kami meyakini teman-teman KPU dalam pemutakhiran data pemilih selanjutnya itu akan lebih baik. Jangan sampai pengalaman pemilu sebelumnya DP4-nya itu datanya belum maksimal. Ya, kami bilang belum baik lah. Karena teman-teman KPU kan dengan pemutakhiran data itu sampai ribuan untuk mencoret, puluhan ribu lah. Terkait dengan data yang sudah ada. Oke deh, ini terakhir nih Pak Murdif, terakhir. Apakah mungkin yang nonton juga ingin bertanya-tanya atau ingin mendapatkan sesuatu kejelasan Pak Murdif, ada pesan dan kesan tidak terkait dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini? Sahabat Bawaslu dimanapun berada, ya pesan kami Bawaslu Tabanan terhadap masyarakat, khususnya Kabupaten Tabanan, kalau ada warganya yang meninggal atau yang sudah berumur 13 tahun, bisa mereka mengecek di websitenya KPU. Ketika itu tidak ada tercatat dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, bisa menyampaikan ke Bawaslu, langsung ke kantor Bawaslu Kabupaten Tabanan. Karena teman-teman di tingkat kecamatan dan desa kan belum ada. Nah itu, ini juga perlu peran aktifnya masyarakat terkait dengan kevalidan data pendudukan nanti. Dan juga saya mohon dengan teman-teman di KPU Kabupaten Tabanan dan Disduk Capil, ini harus kerja bersama-sama, termasuk juga kita di Bawaslu. Mereka bukan tidak bekerja, mereka bekerja semua, tapi bekerja bersama-sama ini bagaimana kita transparansi untuk menciptakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini yang lebih baik. Ini perlu kerjasama, keterbukaan dan transparansi. Oke deh, terima kasih Pak Murdif sudah berkesempatan hadir dan berbagi sedikit pengalaman lah, bisa dibilang ya, pengalaman untuk pengawasan serta yang lain-lain dalam podcast Tobat perdana ini. Akhir kata, saya Prabu Purstama undur diri. Sampai ketemu di podcast Tobat selanjutnya. Salam awas. Om Santi 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 Om.